Pasti Mbak Citra ingat lah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu. Yohanes 1 ya. Ini ternyata adalah adopsi ini tuh. Ada tulisannya apa tuh? Kebaca nggak? Yang mana? Yang kuning. Kebaca nggak tuh? Hellenistic philosophy. Nah, ini mengadopsi Hellenistic philosophy. Oh gitu. Saya salah sama ini karena sama perjalanan saya dari remaja sampai pemuda sampai saya menikah pun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu mengganjal, tapi saya nggak tahu harus tanya kemana, dan buat saya buat apa sih nanya-nanya kayak begini, kita juga saja, gitu. Saya juga nggak ada pilihan lain kan gitu, apalagi dari keluarga, apalagi bapak kan udah senior gereja segala macam, udahlah ikut aja. Ibu ini mau curhat lah sama aku Dodi gitu kira-kira. Tapi dia mau dengerin curhat nggak? Gitu loh. Kenapa bisa sampai mualaf gitu loh kok? Nah itu dia yang saya pengen sebenarnya itu. Apa cuma gara-gara Pak Yoni apa? Nah karena kan semua berspekulasi seperti itu. Gini kok. Saya kalau di Denpasar ya, kalau dibilang terkenal juga enggak, tapi kalau dibilang banyak yang tahu juga cukup banyak. Jadi kadang-kadang itu kehidupan pribadi saya itu jadi trending topik di saat ini jadi trending topik. Oh gitu. Iya, itu. Karena kemualafannya atau karena usahanya atau karena apa? Kemualafannya. Ya, gitu. Kalau dari orang tua, ayah saya itu salah satu dulu penasehat gereja GKPB. Apa namanya? GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Oke. Kalau di Jawa kan GKJ tuh. Nah, itu udah almarhum Bapak. Kalau dari segi usaha, mungkin saya tuh aktifnya di Kadin juga aktif. Ya. Di DPD RE juga saya aktif. Di kepengurusan IMI, Ikatan Motor Indonesia di bawah Haji Krisna. Waduh, anak motor. Saya sekretarisnya Haji Krisna malah. Sekretarisnya di IMI. Iya. Jadi cukup apapun story tentang saya itu jadi jadi trending gitu. Tahun berapa Mbak Citra? Untuk apanya nih? Syahadat saya baru 4 bulan ya, bulan Januari. Baru tahun ini? Tahun ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, di Bali. Di Bali. Okay. Di tempat yang kecil, tapi saya ngerasa tuh seneng banget gitu. Di pantai terpencil gitu? Bukan, di kampung. Oh, di kampung. Dipaksa sama Pak Yoni nggak Pak? Enggak. Dirayu nggak Pak? Oh enggak juga. Nggak ada paksaan Pak ya? Nggak ada paksaan. Alhamdulillah. Terus gimana Bu? Jadi pada rame atau gimana? Ya, ada pro dan kontra sih. Ada kontranya juga. Itu tetap. Itu dari keluarga? Kalau dari keluarga tidak, karena kan saya udah izin dulu. Oke. Kalau dari gereja yang masa kehilangan. Karena saya juga di gereja tuh cukup aktif. Maksudnya kehilangan apa Bu? Kehilangan perpuluhan atau gimana? Kehilangan domba gemuk. Salah satu ya, domba gemuk kok. Tapi yang pengen saya dengar sebenarnya dari Mbak Citra nih, alasan utamanya apa kok berpindah bisa ke Islam gitu? Kalau bukan gara-gara Pak Yoni gitu maksudnya? Oh gitu. Mungkin kalau cerita mualaf saya mungkin tidak semenarik mualaf yang lain ya. Jangan salah ya. Cerita apapun ketika orang menjemput hidayah, walaupun mungkin kelihatan tidak menarik, tapi sebenarnya itu adalah kan hadiah. Iya betul. Itu hadiah loh dari Allah Taala. Benar. Saya sendiri. Jangan bilang nggak menarik loh. Kalau ceritanya nggak menarik, tapi harus sebetulnya sih lebih menarik. Itu tetap harus disyukuri. Ya, dari saya pribadi, saya mensyukuri. Saya berpikir gini, setiap orang pasti ada door openernya dia untuk memilih berpindah ke keyakinan yang lain gitu. Saya ini single parent 6 tahun. Harusnya Kristen kan nggak boleh bercerai. Ya. Tapi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gitu ya. Betul. Dan ketika saya berusaha bertahan waktu itu hampir 13 tahun saya bertahan supaya tidak cerai tapi nggak bisa. Akhirnya daripada menyakiti diri mau tidak mau cerai. Ada KDRT nggak Bu? KDRT nggak ada.
Terus setelah itu saya kayak ngebatin dalam hati, saya nggak mau nikah lagi, karena nggak boleh di Kristen. Karena kalau yang laki masih hidup, setahu saya nih, itu termasuk zina. Iya, betul. Jadi kan saya takut, Ya. gitu. Berarti saya ini nggak akan nikah nih seumur hidup, gitu. Pokoknya kalau ada KDRT, istri sampai hitam lebam biru, nggak boleh cerai katanya. Nggak boleh cerai. Kalau sampai cerai, menikah lagi berarti zina. Iya. Gitu. Ya itu. Terus? Itu akhirnya saya seperti itu, selama 6 tahun saya single parent, full untuk anak-anak, 100% tanggung jawab di saya. Dan sekarang anak-anak udah gede. Yang pertama udah dokter gigi. Oh, alhamdulillah. Iya. Di mana, Bu? Di Denpasar. Denpasar juga. Waduh. Yang kedua ada SMA gitu. Nah, itu Di SMA? SMA kemarin nih SMA Kristen, sekarang mau pindah. Oh, udah pindah. Mau Ya, pindah. mau pindah, Oke. sedang proses. Anak-anak sekarang gimana? Mohon maaf, saya penasaran. Anak-anak ikut langkah ibunya atau masih di Kristen? Nah, anak saya yang paling kecil itu dia mualaf atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Usia berapa tuh, Bu? Usia 15 tahun. 15 tahun. Oh, Masya Allah. Saya aja sampai nangis waktu dia bilang dia mualaf, padahal saya Alhamdulillah. nggak pernah dorong mereka berdua. Tapi sedangkan cecenya dia masih Kristen gitu. Yang 5 masih Kristen. Yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1. Yang 5-5-nya udah Muslim semua. Kok 52 anak saya? Tadi 6 tahun, sorry 6 saya pikir tahun. 6 anak. 6 tahun single parent, 2 anak. Iya, 6 Oke, tahun Masya single Allah. parent, 2 anak saya cewek-cewek gitu. Yang kecil sudah masuk Islam, Iya. kakaknya belum. Dulu di organisasi gereja kok, status cerai hidup nggak boleh jadi pengurus di gereja, Oke. nggak boleh jadi majelis. Tapi ketika saya masuk, diubah aturan itu. Per tahun lalu dirubah, cerai hidup boleh jadi majelis. Terjadilah gini ada pro kontra. Cerai hidup yang boleh malah. Sekarang dibolehin, kalau dulu nggak boleh. Oh, kalau cerai mati? Cerai mati boleh. Oke. Jadi kan meninggal itu kan berarti cerai karena dipanggil Tuhan. Iya. Kalau cerai hidup nggak boleh melayani di gereja. Dulu, sekarang boleh. Ya kemarin nih boleh, jadi saya masuk kandidat majelis gitu. Iya. Terus dirubahkan. Majelis. Berarti duduknya paling depan ya? Dekat mimbar. Iya, dekat mimbar. Iya. Itu terus akhirnya saya diskusi sama Pak Pendeta. Terus gini, Pak Pendeta terakhir bilang, tapi kalau mau diadakan di gereja boleh kok Bu, nanti kita adakan di gereja aja kalau memang Ibu ada gini. Enggak sih, saya mau tanya-tanya dulu, calon belum ada kayak gitu. Sih cuma mau info aja gitu. Cuman saya waktu itu masih nggak seret. Berarti ini bukan dari apa Tuhan, tapi aturan gereja yang dirubah-rubah gitu loh. Buat apa saya nikah tapi pernikahan pertama saya udah gagal. Saya nggak mau dong yang kedua ini abal-abal gitu. Saya maunya yang clear di mata Tuhan dan juga di secara negara negara juga clear. Tapi yang pernikahan pertama Ibu sudah keluar akta cerai? Udah. Oh, udah. Udah keluar akta cerai, udah. Terus habis itu saya nggak srek nih. Saya nggak srek kalau tidak diberkati. Akhirnya itu saya cari-cari info di Muslim. Di Muslim pernikahan kedua itu diberkati, ya. Diberkati apa dan namanya Islamnya itu namanya apa? Maklum Pak. Dari sebelah soalnya Pak. Belum familiar. Lompat pagar kayaknya. Enggak. Lo kan memang sudah lompat pagar sekarang. Istilah kita bukan diberkati, akad nikah. Iya, di akad nikah. Dan itu secara agama, secara Tuhan kan sah. Ya. Secara negara juga dapat diurus sehingga menjadi sah. Kan gitu. Iya. Pernikahan kedua. Nah, ada nih jalannya yang sesuai dengan ketuhanannya itu sesuai gitu. Tapi saya gimana ya kalau masuk Muslim gitu? Saya belum tahu sama sekali ajaran di Muslim gitu. Dari door openernya itu udah yang satu udah nggak masuk sama saya, yang satunya lagi masuk. Cuman berani nggak saya masuk kan itu ya, saya mesti harus pelajarin dulu gitu. Awal mulanya saya ini tuh tersentuh tuh ketika pas di rumah saya baca-bacakan di Al-Quran sama
ada apa? Tulisan Arab, tulisan Latin, sama arti Indonesia tuh. Yang paling pertama saya baca tuh Al-Fatihah. Masya Allah. Ya. Ih, saya nangis kok. Gitu ya. Baru baca pertama langsung saya nangis, tangan saya gemeter kok. Kok saya jadi merinding? Gemeter saya. Al-Fatihah tuh ya? Iya. Terus? Gemeter saya, langsung saya gini. Ini bener nih Allah tuh yang ini gitu. Ini bener Allah tuh yang Masya ini. Allah. Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Esa. Yang bener tuh yang ini gitu. Saya nangis kok. Saya langsung minta ampun waktu itu. Saya salah selama ini karena sama perjalanan saya dari remaja sampai pemuda sampai saya menikah pun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu mengganjal, tapi saya nggak tahu harus tanya kemana, dan buat saya buat apa sih nanya-nanya kayak begini, kita juga saja, gitu. Saya juga nggak ada pilihan lain kan gitu, apalagi dari keluarga, apalagi bapak kan udah senior gereja segala macam, udahlah ikut aja gitu. Yang penting masuk surga kan gitu. Surga yang mana, Bu? Surga yang mana? Setelah baca Al-Fatihah, Ibu setelah baca Al-Fatihah, saya tersentuh hatinya. Dari itu saya selama saya usia sekarang 44 tahun. Saya tidak pernah baca Alkitab tuh sampai habis. Belum habis. Terus? Tapi saya baru mualaf sekarang ini, saya sudah baca sampai yang ke-7. Apa 7? Juz ke-7? Iya. Oh, Masya Allah. Dan saya lakukan tiap hari. Walaupun saya belum bisa ngaji saya baca. Dan itu keinginan dari hati untuk baca terus tiap hari. Saya biasanya habis saya sholat tahajud, saya baca sambil nunggu subuh, saya baca Al-Quran. Masya Allah. Nah, dari situ saya langsung Nggak lama sih, selang sebulan kemudian tuh waktu itu 2023 ya. Saya bilang sama dia, aku mau syahadat ke Ustadz. Gitu. Ibu tadi tuh bilang baca Quran setelah sebelum tahajud itu kan sebelum syahadat. Sebelum syahadat Ibu udah baca? Saya sebelum syahadat udah baca. Waktu baca Al-Fatihah itu. Ya, setelah Ibu bersyahadat, sekarang Ibu masih sering membaca Quran setelah sholat tahajud. Iya, itu. Jadi awalnya tuh saya pikir Ibu belum syahadat udah tahajud. Belum. Baru belajar sholat setelah syahadat saya baru belajar sholat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi setelah Ibu baca Quran yang pertama kali itu tadi Al-Fatihah kemudian lanjut itu, sebelum bersyahadat Ibu tetap baca? Saya baca. Terus habis itu saya syahadat, baru saya belajar sholat. Gitu. Syahadatnya jadi bulan Januari 2024. Masih ke tanggalnya, Bu? Tanggal 10 ya. 10 Januari ya. 10 Januari. Nah tadi saya penasaran tadi, Mbak Citra bilang syahadatnya di tempat yang sepi. Enggak, di tempat Pak Ustadz tadi itu di tempat sepi. Itu tempatnya kecil, bukan sepi, terpencil di Tabanan. Disaksikan oleh Pak Yoni. Iya, gitu. Saya syahadat di situ. Kemarin tuh waktu saya baca Al-Fatihah itu saya nangis tuh kok. Saya pikir, wah ini bener yang ini nih, yang harusnya saya sembah gitu loh. Karena saya lanjutkan tadi ceritanya, karena dari dulu tuh saya emang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu saya tanyakan, tapi nggak tahu saya mau tanya kenapa, dan kayaknya kalau ditanyakan tuh kayak tabu gitu loh. Ya, Trinitas. Iya. Ada lagi juga tentang yang harus kita, kalau di GKPB setiap minggu kan kita harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di situ saya kebingungan luar biasa. Sedangkan kita mengucapkan tuh tiap minggu. Kalau saya mengimani apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau kita mengucapkan pengakuan iman itu berarti kayak kita tuh bersumpah, kayak kita tuh apa ya? Seperti orang bersyahadat sebenarnya. Iya, seperti itu. Iya. Tapi apa yang kita ucapkan ini ngebingungin saya gitu loh. Nah itu, dari situ saya tanya-tanya, akhirnya ya ini jawabannya, maksudnya fix lah. Memang bingung memang di sana itu gitu. Kalau di sebelumnya kan Trinitas itu kan 3 adalah 1. Tapi sedangkan di pengakuan iman rasul itu tergambar itu bukan 1. Esa. Bukan 1, malah 2 malah. Oh 2? Roh Kudus yang mana? 3 malah. Oh 3. 3 sosok terpisah. Iya, itu yang saya tangkap ya. Betul. Itu yang saya tangkap. Betul. Gitu. 3 sosok terpisah. Sedangkan di gereja kita diajarkan itu adalah 1. Terpisahnya maksudnya pribadinya kali Bu?
pribadinya terpisah, tetapi hakikatnya satu. Itu pemahaman Trinitas. Jadi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Gitu. Iya. Nah, puyeng-puyeng gitu. Kalah sama dengan Yesus. Yes, Tuhannya siapa itu? Nah, tapi gini Bu, Ibu pernah nggak dengar Pak Pendeta atau orang mungkin pemuka gereja ngomong bahwa Trinitas itu memang misteri? Pernah dengar nggak? Kalau misteri saya nggak pernah sih dibilang kayak gitu. Ya? Cuman ya kayak tidak bisa dilogikakan gitu ya, memang iya sih gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kemisterian daripada Trinitas itu memang adalah penerus daripada agama-agama misteri sebelumnya. Yang disebut dengan agama-agama misteri sebelumnya itu mulai dari misalnya di Babilonia itu ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini juga Trinitas, Bu. Trinitas pertama nih, 2000 tahun sebelum Yesus sudah ada Trinitas ini gitu. Nanti di Persia juga ada lagi Ahura Mazda dan segala macam nama-nama dewanya. Nanti di Sumeria juga ada, di Mesir juga ada. Di Mesir ada Osiris, Horus, dan Ra. Ini juga Trinitas juga. Nanti di Eropa, bahkan sampai ke Eropa Utara, ada Dewi Madonna. Satu tubuh tapi tiga muka. Nanti di India juga ada Trimurti. Ini yang disebut dengan agama-agama misteri. Yang diteruskan oleh Kristen menjadi misteri Trinitas. Mulanya ya. Makanya kalau Ibu nanya Pak Pendeta, biasanya nanti kalau yang nanya kritis, akhirnya Pendeta bilang apa? Imani iya. saja. Iya, imani. Karena bapak-bapak gereja ketika awal-awal Kristen terbentuk juga ada yang bilang bahwa Trinitas itu adalah misteri. Dan itu memang mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Contoh kira-kira 2-3 abad sebelum ada Yesus, itu sudah ada ajaran yang namanya Platonisme. Platonisme ya, pernah dengar kan Plato, Philo, Aristoteles gitu kan, filsuf-filsuf yang terdahulu. Kemudian nanti ada ajaran lagi paganisme di Romawi, ada Helenisme di Yunani. Karena daerah situ, daerah Mediterranean itu kan memang pernah mengalami ratusan tahun zaman Helenisme Yunani. Helenisme itu kan yang mungkin kalau Mbak Citra tahu Dewa Zeus, ya punya anak dari perempuan manusia bernama Hercules, punya anak dari perempuan lain namanya Perseus, punya anak dari dewi lain namanya Helen, makanya sistem itu disebut Helenisme. Jadi kalau saya kasih tahu ini Mbak Citra bingung lagi. Banyak koneksinya. Ini Bible kan Bu? Iya. New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik di Amerika. Oh, Katolik. Kalau Katolik kan punya 73 kitab. Protestan 66 kitab. Dulu saya Holy Bible gitu tulisan kalau yang di. Pasti 66 kitab. Nah, enggak apa saya. Enggak pernah baca. Padahal majelis ya. Iya, majelis ya. Nah, ini ada John 1:1. Pasti Mbak Citra ingat lah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah gitu. Yohanes 1 ya. Ini ternyata adalah adopsi ini tuh. Ada tulisannya apa tuh? Kebaca nggak? Yang mana? Yang kuning. Kebaca nggak tuh? Hellenistic philosophy. Nah, ini mengadopsi Hellenistic philosophy. Oh gitu. Itu gini Katolik ya. Ini punya Katolik. Katolik dan Protestan yang 66 kitabnya sama, cuman kalau Katolik masih menggunakan yang 7 kitab disebut dengan Deuterokanonika. Itu di dalam kitab Katolik menjadi total kitabnya 73. Yang 7 itu ditolak oleh Protestan. Oh gitu. Jadi Protestan cuma 66 kitab. Oh berarti Alkitabnya beda ya Katolik sama Protestan kok? 66-nya sama, cuma di Katolik ada tambahan 7 kitab gitu. Oh gitu. Nih, mungkin aku nggak tahu kalau yang itu. Padahal saudara banyak yang Katolik loh. Nah, kalau yang Katolik itu ada kitab-kitab yang namanya ini. Nih, ada Tobit, ada Yudit, ada Esther, kemudian ada 1-2 Makabe. Ini kan nggak ada di Protestan. Di Esther ada.
Esther ada, tapi ini tambahan ada. Esther. Oh, Esther tambahan. Tambahan Esther. Oh. Nanti ada lagi ini apa nih? Kebijaksanaan Salomo. Ini juga tambahan kalau nggak salah. Oh, nggak ada itu di Protestan. Terus ada Yesus bin Sirah. Di Protestan kan juga nggak ada. Nggak ada. Itu adalah tambahan-tambahan itu. Oh, kalau sekarang masih berlaku yang di Katolik? Masih. Ya? Oh, gitu. Kalau yang Protestan ini. Iya, benar, itu benar. Protestan yang totalnya ini 66 kitab. Iya, betul. Ini totalnya 73 kitab. Oh. Tapi yang 66 ini ada di sini gitu. Iya. Ini kan baru Katolik, ini Protestan. Ada Ortodoks 78. Lebih banyak lagi dari sini. Banyak Kristen. 78 kitab. Nanti ada lagi yang 81 kitab. Ethiopia. Ini tambahannya nih yang dipakai sama mereka. Ada Edras. Ini ada yang masuk Deuterokanonika. Ada Barukh dan segala macam total. Jadi ini 81, ini 78, ini 73, ini 66. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan yang jadi kitab, kan berarti belum selesai urusannya. Masih beda-beda. Banyak yang masih lain-lain ya. Terus lagi pula firman itu yang katanya jadi manusia, Yesus, kan juga belum selesai urusannya. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Konsep Tuhannya masih beda-beda, Mbak Citra. Trinitarian mungkin dulu seperti Mbak Citra kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Unitarian nggak ngakuin Yesus sebagai Tuhan. Yesus cuma ciptaan gitu, tapi ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi yang Oneness. Oneness bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Jadi cuma satu pribadi, bukan tiga pribadi. Konsep ketuhanannya belum selesai gitu. Iya benar. Belum final gitu. Dan kata pendeta sih nggak akan final katanya. Oh. Sampai kiamat katanya nggak akan selesai katanya. Nah, jadi gimana gitu istilahnya? Kalau ada konsep ketuhanan yang belum selesai gitu. Dan masing-masing semuanya mau disebut Kristen. Gitu kan? Karena kan sosok utamanya memang Yesus gitu. Yesus, betul. Nah, jadi ada yang memahami Yesus itu Tuhan yang jadi manusia di bumi. Ya. Ada yang memahami Yesus bukan Tuhan. Ada yang memahami Yesus itu Bapa sendiri yang turun jadi ya. manusia. Kalau di gereja saya itu yang dipahami itu Yesus itu Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk menyiapkan tempat di surga untuk kita semua itu sih. Mbak Citra dulu pasti dengar begitu, baca begitu kan cuma adanya di Perjanjian Baru. Iya, di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama? Enggak dibahas, gitu. Dibahas ya. Gitu. Nah, masalahnya Perjanjian Lama itu sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Yahudi. Ini. Kitabnya orang Yahudi ini sudah ada sebelum ada Yesus. Ini Alkitab apa nih namanya kok? Namanya Tanakh. Tanakh itu nih ya. Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im itu kitab nabi-nabi atau profet. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak. Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat jadi Tanakh. Dalam bahasa Ibrani. Ini ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsirnya juga gitu. Tanakh ini disusun kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Sekarang masih dipergunakan? Sekarang masih dipergunakan sama orang Yahudi masih. Ini menjadi Bible-nya orang Yahudi. Cuman ini bukan disalin dari versi yang tanah yang asli tadi. Iya. Tapi ini yang sudah ditambahi dengan tanda baca. Nah, tulisan-tulisan Ibrani ini sudah ditambahin dengan tanda baca. Tulisan-tulisan Ibrani yang sudah ditambahin tanda baca itu disebut dengan Masoretik. Masoret itu adalah salah satu kelompok Yahudi yang menyusun kitab ini. Jadi dari Tanakh kemudian disusun lagi oleh orang-orang Masoret menjadi kitab Masoretik. Tapi Masoretik ini baru adanya di abad 7, 8, 9, 10 gitu lah. Sedangkan yang Tanakh pertama kali 450 tahun sebelum ada Yesus. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Di sini ada nggak nubuat untuk Yesus? Kata orang Yahudinya yang nulis. Nggak ada. Tapi ketika abad ketiga sebelum Masehi,
Ini diterjemahkan jadi ini. Ini dalam bahasa Yunani. Ini Yunani. Oh, bahasa Yunani. Nah, jadi dari sini diterjemahkan menjadi ini. Kemudian ini yang menjadi perjanjian lamanya kitab orang Kristen. Berasal dari sini. Ini berasal dari sini. Tetapi yang di sini ini sudah ditafsirkan ulang oleh Kristen. Ditafsir ulang sehingga seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di perjanjian baru. Jadi di situ ada nubuat tentang Yesus. Ya, seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di perjanjian baru. Tapi kalau berdasarkan ini sama sekali tidak ada. Jadi separuhnya kitab orang Kristen itu sebenarnya adalah Bible-nya orang Yahudi. Ini yang menyebabkan apa ya? Perbedaan perspektif gitu ya antara Yahudi dan Kristen. Kalau orang Yahudi bilang gini, ada nggak di sini keterangan kitab di dalam kitab ini ada nggak keterangan to be continued gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah. Nggak ada sama sekali keterangan di kitabnya orang Yahudi. Bersambung. Ada kelanjutan gitu, nggak ada. Ini sudah final, sudah finish buat orang Yahudi gitu. Nggak ada to be continued gitu. Tiba-tiba diteruskan oleh orang Kristen dengan kitab perjanjian barunya ini. Nah, ini khusus perjanjian baru nih, cuma dari Matius sampai Wahyu. Ya. Ketika ini sudah jadi yang Septuaginta ini kan bahasa Yunani nih, ya Mbak ya. Kitabnya orang Kristen juga ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua itu juga dalam bahasa Yunani. Ini ada bahasa Yunaninya nih. Ini juga bahasa Yunani. Oh iya. Ya. Nah, dari Matius sampai Wahyu ini ditempel di belakangnya ini. Inilah jadi kitabnya orang Kristen. Tapi ini sudah ditafsir ulang oleh orang Kristen. Nggak murni gitu. Nggak murni. Jadi seolah-olah di dalam sini ada berbicara tentang Yesus yang di sini. ini. Gimana kalau gitu? Campur-campur berarti ya. Nah, jadi kalau dulu Mbak Citra berpikir Tuhan bisa jadi manusia, kalau menurut kitabnya orang Yahudi nggak ada yang namanya Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Nggak perlu kayaknya ya. Dan nggak perlu. Lagian juga nggak muat, Mbak. Nggak muat. Saya tuh semenjak udah baca Al-Quran baru saya pikir ngapain ya mesti jadi manusia, mesti harus mati dan berdarah-darah. Kan itu kejam banget kan. Dulu mikirnya waktu masih Kristen atau sudah mualaf? Sudah mualaf tuh. Baru terbuka kan. Dulu waktu majelis nggak mikir gitu ya? Nggak mikir. Pak, ini saya turunin ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh. Kayaknya kok sekejam itu ya Allah, dia harus perlu darah untuk menghapus dosa manusia. Itu loh, kok kejam banget Allahnya itu. Betul. Iya kan? Sedangkan lagi pula kalau begitu kan baru kelihatan baru apa ya? Ini Maha Pengampun apa enggak sih? Gitu. Kayak kita aja sama anak kita nih misalnya. Salah. Diampunin kan? Masa kita harus perlu anak kita harus berkorban apa dulu gitu kalau kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun kan? Nah, saya rasa nggak masuk deh gitu. Konsep penebusan dosa yang dengan dengan mati di atas kayu salib itu kan bukan ajaran Yesus. Ajarannya Paulus. Beda. Jadi di dalam perjanjian baru ini sebenarnya walaupun masih ada pesan tauhidnya, karena kan Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum yang terutama apa? Yesus kan bilangnya kan tetap sama dengan yang di Musa katakan gitu. Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus yang di 4 Gospel. Tapi ketika masuk surat-surat Paulus, kalau nggak percaya Yesus itu yang sudah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu nggak akan selamat. Nah itu ajaran Paulus. Gitu. Bukan ajaran Yesus ya. Yang mengajarkan dosa waris siapa? Kan Paulus, bukan Yesus. Sedangkan Paulus kan nggak pernah berguru sama Yesus. Di cerita ini kan nggak ada cerita Paulus berguru sama Yesus. Dosa warisnya dari mana? Dari Yesus atau dari Paulus? Gitu. Yang mengatakan dosa waris itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Pasti pernah dengar dong. Kalau Paulus bilangnya apa? Hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Pernah baca juga dong? Kalau itu enggak sih saya.
Mau nostalgia? Nggak pernah baca kalau itu. Nostalgia aja. Tapi ini untuk menguatkan, dalam arti menguatkan ya. Bukan untuk balik lagi maksudnya. Nih yang putih, yang kuning nih. Jangan pakai bismillah, Pak. Sebab dengan matinya sebagai musuh telah membatalkan hukum. Oh iya ya. Saya nggak pernah baca ini. Nah lo, dulu jadi majelis ngapain aja? Majelis. Udah dibilangin saya tuh. nggak sampai habis loh kok. Padahal umur 40 sekian. Coba deh mungkin kalau ditanya satu gereja itu berapa persen yang sudah habis baca Alkitab? Ya. Saya yakin nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% dari seluruh jemaat. Memang. Saya yakin mungkin 1-2 sudah baca pernah. Ya. Tetapi ketika orang membaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, belum tentu juga dia tahu konteks atau konsep globalnya. Betul. Ya, belum tentu tahu. Mungkin cuma jadi kalau mau karena gini loh, Mbak. Karena ketika orang membaca Perjanjian Baru, yang mereka ikuti kan akhirnya kan ajaran Paulus. Paulus ini mengaku sudah pernah mendengar suara melihat cahaya ya ketika dia sedang ke Damsyik. Menurut di sini ya. Tetapi kan dia sendiri tidak pernah belajar langsung sama Yesusnya gitu. Dan konsepnya dia atau ajarannya dia tuh tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Yesus bilangnya apa? Mau masuk kerajaan sorga, lu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kan ada kali ayat itu kan? Jikalau kau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tapi kalau Paulus bilangnya apa? Kalau lu nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu, lu nggak bakal selamat. Akan beda sebenarnya. Beda. Sebenarnya beda. Cuman itu sama gereja diramu, dijadikan satu. Istilahnya bahwa yang diajarkan oleh Paulus ini sebenarnya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Kira-kira menurut Mbak Citra, Yesus mengajarkan Kristen nggak? Mengajarkan waktu Kristen. Jadi orang Kristen nih. Pernah nggak baca ayat-ayat Yesus mengajarkan Kristen? Berdakwah Kristen gitu. Pernah nggak? Lah yang disebut Kristen Paulus pertama kali bukan Yesus. Iya. Terus juga kayaknya setahu saya Kristus nggak pernah bilang sembahlah aku. Kayaknya nggak pernah dia bilang itu apa Yesus, ada ya? Yesus bilang apa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Iya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kayaknya nggak pernah saya baca sembahlah aku gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak ada. Di ayat manapun. Bahkan Yesus ngakunya nabi bukan? Nabi. Kan Yesus bilang, apa namanya, setiap nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Anda pernah dengar ayat begitu? Enggak. Ada nih. Ada gue ya. Apa? Kalah majelis. Pengen ngobrol sama majelis. Nih, 57 yang hijau. Ini lagi ngomongin Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus ngomong begitu. Oh iya. Berarti Yesus mengakui kalau dirinya adalah nabi. Iya, kan berarti Yesus lagi ngomongin diri sendiri kan, nggak begitu kan? Yesusnya sendiri lagi ngomongin dia nabi, orang lain juga nyebut dia nabi. Matius 13 ayat 53. Terus sama gereja, statusnya Yesus yang ngaku nabi diangkat jadi Tuhan. Hanya karena terjemahan-terjemahan. Iya. Terjemahan kan setiap kata kurios yang urusan sama Yesus selalu diganti jadi kata Tuhan. Tapi ketika kurios itu ngomongin Pilatus jadi Tuhan. Ketika kurios itu ngomongin Filipi jadi Tuhan. Tapi setiap kali ke Yesus selalu jadi Tuhan gitu. Huruf Tuhan sama Tuhan gitu. Iya. Orang lain juga nyebut Yesus juga sebagai nabi. Sini yang merah nih. Perempuan itu menyebut Yesus sebagai masa Tuhan jadi nabi gimana sih? Di situ kata apa Mbak? Tuhan apa Tuhan? Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ini? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan sekarang bisa beda ya? Nyata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nanya dia Pak, jangan kayak gitu. Kok bisa beda ya? Ini tahunnya mungkin ya? Ini 2023, ini 2002, ini 1974 sorry. 1974 ini? 2023, baru tahun lalu.
Tapi yang terjemahan lain yang dulu-dulu juga ada yang Tuhan. Nih. Bukan. Ya, bisa beda ya? Penerbitnya sama penerbit sama? Coba. Enggak, itu begini chapternya, coba lihat chapternya. Ini tahun 68. Chapter berapa itu? Chapter 4 beda chapter ini. Perikopnya beda. Ini tahun 68 nih Mbak. Bilangnya apa? Ada garis tuh. Bicara wanita itu. Tuan. Ya itu sih permasalahan. Tuan seorang nabi ya. Ya. Kalau Tuhan seorang nabi kan masuk ya? Masuk. Kalau Tuhan jadi nabi gimana Pak? Iya. Nah. Mungkin LA-nya salah cetak mungkin ya. Enggak. Mereka tahu permasalahannya, mereka tahu. Mereka tahu ya permasalahan. Tapi memang ada permasalahan atau tujuan tertentu lah. Mungkin. Kalau yang baru nih yang tadi nih, mereka sudah menggunakan ini. Ada tambahan nih buku keterangan. Di dalam buku ini mereka sebut bahwa penerjemahan yang dulu ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan KBBI. Gitu. Untuk yang ini mereka mengaku sudah mengikuti KBBI, mengakunya. Tapi masih menggunakan kata Allah, tapi bukan sebagai nama. Saya mau ngetes Mbak Citra, boleh nggak? Udah mau alat nih? Iya, tapi ini untuk pembuktian. Ini untuk pendidikan ya, untuk edukasi. Iya, edukasi. Saya pengen nanya, kan majelis dulu kan. Tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah, Mbak? Tuhan sama Allah? Iya, di Bible. Di Bible? Tahu nggak sama. bedanya? Tuh kan, sama kan? Sama. Tuhan orang sama Kristen sama. yang bahkan seperti majelis seperti Mbak Citra, ngomongnya sih sama, Tuhan dan Allah. Padahal kalau kita baca KBBI, Mbak, beda artinya. Tuhan itu adalah sesembahan yang dipuja, diyakini sebagai yang Maha Kuasa. Kata Allah atau Allah itu adalah namanya Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Tuhan punya nama gitu. Gitu. Dalam bahasa Arab namanya adalah Allah. Jadi kalau orang Islam saya tanya nama Tuhannya siapa? Gampang jawabnya Allah. Tapi ketika saya tanya orang Kristen, nama Bapak siapa di Perjanjian Baru? Ada nggak namanya Bapak? Namanya Bapak. Kan Yesus nyebut Tuhannya Bapak. Bapak. Bapak ada. Bukan nama kan? Bapak Tuhan. Kan sebut apa? Allah Bapak. Iya. Yang nama mana tuh Allah Bapak tuh yang nama yang mana? Allah Bapak. Allah. Yang nama tuh Allah. Bukan. Bukan ya? Kalau di itu Allah Bapak tulisannya. Iya. Bapak itu kan seperti kayak Bapak lah. Yesus menyebut Tuhannya dengan Bapak. Bahasa Bapak. Arabnya tuh Ab gitu lah ya. Tapi Bapak itu kan bukan nama, itu kan nama, sebutan. Iya, sebutan, iya. Pater, dari bahasa Yunani Pater. Bahasa Inggrisnya Father, bahasa Indonesia Bapak. Di Indonesia ada Bapak, pakai K, ada Bapak, nggak pakai K. Bapak ini mungkin sebutan apa ya? Sebutan yang lebih dekat gitulah ya. Bukan nama Bapak itu kan. Nah, bukan. Allah itu juga bukan nama di dalam Bible ini. Ya. Allah itu Tuhan kalau dalam Bible. Sama kan tadi bilang kan? Sekarang kalau ya, Paulus bilang begini, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah bedanya apa tuh Tuhan sama Allah? Tuhan sama Allah. Kalau di Bible, kalau di Kristen dulu sama. Sama. Pasti menganggapnya sama. Tapi secara bahasa tuh udah beda sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau kata pendeta, ada yang bilang Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi. Iya betul. Betul kan? Pernah dengar. Sebenarnya kalau dikembalikan ke KBBI itu salah kaprah. Nama dari Tuhan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Tuhan itu udah gelar gitu. Sekarang kalau presiden atau ketua Pak Yoni gitu, ketua Yoni. Yoni kan nama orangnya. Ketuanya apa? Kan jabatannya. Nah, sama juga. Allah dan Tuhan. Tuhan itu sebutan, Allah itu harusnya nama. Namanya daripada Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi di Bible menggunakan teologi sendiri menjadi tidak sesuai dengan KBBI.
Itu yang sering dipakai oleh kalangan gereja untuk mendekati orang Islam, Pak. Oh. Nah, ini loh, sama loh, kamu Allah, kita Allah loh, sama. Tapi bedanya kalau di Islam Allah nama, di Bible Allah itu sebagai sebutan. Bukan nama. Terus akhirnya waktu itu pas Mbak Citra, lanjut nih ceritanya nih, kok jadi sayang cerita nih. Mbak Citra setelah waktu itu memutuskan untuk masuk Islamnya karena melihat apanya? Gini, saya waktu saya cerita nih, balik lagi, waktu saya single parent itu dan mendekati single parent itu kan hidup saya tuh banyak cobaan tuh, ups and downs, segala macam permasalahan banyak gitu. Jadi saya sampai sempet tuh mempelajari Hindu, saya sempet. Karena saya sempet bener-bener down banget. Ditipu orang banyak kali, berulang-ulang, saya sampai hopeless ya. Terus rumah tangga berantakan. Jadi kayak udah ke gereja tapi kok tetap kayak gini, saya mau coba deh cari jalan lain, saya sempet gitu. Jadi saya sempet belajar Hindu karena memang ada teman yang Hindu. Saya coba, Mbak, coba deh melukat yuk, kita ke sembahyang ke sini, sembahyang ke situ. Yang namanya kita berusaha ya, siapa tahu di sana ini gitu. Jadi saya coba, saya belajar ke Hindu. Di situ saya tambah bingung, karena kan nggak masuk ya, banyak yang disembah, terus apa yang mereka katakan saya nggak ngerti, cuman sesajen saya kayaknya saya nggak masuk ini, nggak ketemu. Terus? Habis itu saya pernah juga masuk ke Konghucu. Oh, Konghucu pernah? Pernah, saya ikut sidang Dharma. Waduh, berarti tahu Dewa Kwan Kong loh. Sampai segitu kok, saya mencari-cari, kan namanya kadang di titik tertentu kita udah nggak tahu kita harus kemana, kadang di situ kita cari. Betul. Karena itu kan perjalanan hidup Maya. Ke Buddha pernah juga? Konghucu itu ke Kelenteng itu. Nggak, yang Buddha pernah nggak? Kalau Buddha enggak. Belum, kalau Buddha enggak. Saya ke yang itu sidang Dharma itu. Di situ saya disuruh berjanji untuk vegetarian segala macam. Ada tingkatan neraka tingkat keberapa gitu kan diajarin juga tuh. Terus ada patung-patung. Terus waktu itu saya disuruh maju vegetarian, saya mundur. Saya nggak berani gitu. Nggak bisa kalau nggak makan daging gitu ya? Nggak bisa. Suka babi guling waktu itu ya. Harum Pak Yodi. Harum. Apa istilahnya namanya apa? Nasi campur ya? Waduh, kan sayang itu ya. Akhirnya saya nggak cocok ya, karena banyak patung-patung. Masih lebih mending yang keyakinan aku sebelumnya, udah aku taat lagi. Akhirnya saya balik lagi dan tetap taat lagi gitu. Tapi ketika saya udah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, saya ketemu nih, maksudnya, oh ternyata tuh yang ini yang saya cari, maksudnya yang benar-benar fix gitu loh, nggak ngebingungin. Dan ini nih saya malah merasa gini kok, sebenarnya ini Tuhan yang saya sembah nih, tapi tanpa harus saya bingung, saya mau harus ngapain, harus nyebut siapa, dan saya harus ngomong apa. Kadang dulu kok, karena saya lagi banyak masalah, saya berdoa nggak tahu saya ngomong apa, muter kata-kata. jadi berdoanya ke siapa gitu? Sungguh sampai minta ampun sama Tuhan. Aduh kok saya kayak ngomong sama temen gitu ya. Terus habis itu, karena kita kalau lagi dalam masalah, kadang-kadang masalah itu yang kita ulang-ulang ya. Berdoa tapi yang diulang itu, terus minta biar Tuhan tuh ngeberesin aja masalah kita terus gitu ulang-ulang terus. Terus habis itu sudah amin, masih bingung. Oke, Tuhan kayak pembantu ya gitu. Disuruh-suruh ya. Giliran susah baru doa panjang sejam, doa puter-puter kata-katanya itu aja. Dan kalau kita tuh kayak kesusahan merangkai kata-kata, kita mau doa apa sih gitu ya. Kita memang betul kalau di Muslim juga sama kan, habisnya sholat kan kita ada doa. Tapi kita sudah ada apa sih yang kita hormat lah. Iya. Jadi kita tinggal menyatukan hati kita untuk ngikutin doa tersebut. After itu baru kita minta sama Allah. Nah, saya cocok banget itu gitu loh. Dari dulu nggak pernah dengar ya, Mbak? Nggak pernah dengar. Saya nggak pernah punya teman. Oke. Pernah sudah baca yang surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Saya cuma itu yang saya paling hafal. Hah? Oh. Sama Al-Fatihah dong. Iya, sama Al-Fatihah.
Yang saya paling hafal, entah kenapa saya Al-Ikhlas itu paling gampang saya ngafalin afternya Al-Fatihah. Betul. Karena dan itu luar biasa. Al-Ikhlas itu walaupun cuma 4 ayat, tapi itu sangat-sangat powerful. Sangat powerful, betul. Benar, itu sangat-sangat powerful. Powerfulnya apa? Dalam membantah keyakinan manusia yang menjadikan Tuhan sebagai manusia. Ya, betul banget. Nah, sebenarnya surat Al-Ikhlas itu, Mbak, sebenarnya ada cocoknya juga dengan Bible. Kaget ya? Kok cocok? Mau saya bukain, Mbak? Ada yang pesannya sama dengan surat Al-Ikhlas di dalam Bible, tapi yang Bible-nya orang Yahudi ya. Bukan Bible-nya yang pahamnya Kristen gitu. Maksudnya ini masih masuk ke dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Nah ini. Yang merah nih, Mbak. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23:19. Betul, Mbak? Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kan sama dengan lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama. Saya tuh waktu baca Al-Ikhlas saya nangis kok. Saya langsung minta ampun. Benar waktu itu. Nanti ada lagi nih, Mbak, yang sama dengan surat Al-Ikhlas nih. Yang merah nih. Ulangan 6 ayat 4. Itu bahasa Ibraninya gini bunyinya, Mbak Citra. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sama dengan Kul huwallahu ahad. Ahad dengan ehad itu sama. Ya kan? Masih ada kesamaan gitu. Tauhidnya masih ada kesamaan. Nanti ada lagi yang begini. Satu raja-raja. Ini punya Israel ya berarti ya? Punya apa? Yahudi. Ya ini yang ini. Cuma yang ini. Nah. Satu raja-raja. Masih ada tauhidnya gitu. Dan memang sama tauhid gitu. Yang ayat 27 nih, Mbak Citra. Ini buat menguatkan kita aja. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi pun tidak dapat memuat engkau. Padahal di sini sendiri sudah dikatakan ya. Jelas kan, Mbak? Jelas kan? Ya. Ini saya baca ini. Takut baca, takut ditonton sama teman gerejanya kali. Pak Pendeta bisa nge-spy saya. Nih kan, bunyinya kan begini. 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kan, Pak Citra pasti sering dengar kan, orang Islam bilang apa? Allahu Akbar. Akbar itu besar. Jadi Allah maha besar. Bagaimana ceritanya yang maha besar ini bisa masuk ke dalam manusia gitu. Bumi aja nggak muat, langit aja nggak muat. Langit yang mengatasi segala langit aja nggak muat. Terus bisa ke bumi itu gimana ceritanya gitu? Bukan berarti merendahkan diri. Bukan berarti ini ya, Allah SWT yang maha besar itu harus berupa fisik. Bukan, tetapi kan yalah kita nih apa sih? Segede apa sih gitu ya? Sedangkan ada hadis begini, Mbak Citra. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya, ini hadis sahih. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Bisa dilihat nggak cincin di padang pasir? Dilempar. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa kan? Kita sekarang kalau ngeliat di sains, bumi, matahari, dan galaksi segala macam itu hanya seperti debu di dalam alam semesta gitu. Yang bisa kita amati, bumi, matahari, dan galaksi kita tuh hanya seperti debu, nggak kelihatan sama sekali. Nah, gimana ceritanya kalau Allah SWT yang jauh lebih besar daripada itu bisa jadi ciptaan manusia? Ya, tadi baru bumi dan langit pertama.
Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin di bawah padang pasir. Begitu seterusnya sampai 7 langit, ya 7 langit ya. 7 langit itu dan bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu juga seperti cincin di bawah padang pasir. Nanti Sidratul Muntaha dengan 7 langit dibandingkan dengan arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala juga sama seperti cincin di bawah padang pasir. Bisa nggak bayangin gedenya seperti apa? Ya, kan? Bisa nggak kira-kira kita ngebayangin segede apa? Nggak kebayang. Nah, jadi orang atau apa ya namanya, orang-orang zaman dulu yang mencoba memahami Tuhan Sang Pencipta itu seperti apa, akhirnya mereka menggambarkan dengan dewa-dewa. Karena mereka belum sampai gitu ya. Mungkin mereka juga tidak mendapat pesan gitu. Tetapi ketika orang-orang zaman dulu mulai memikirkan Tuhan Yang Maha Esa ini, karena dia dianggap ada sosok yang memang lebih superior dari mereka, mereka menganggap jadi apa? Oh, jadi kalau matahari itu dewa ini, oh apa laut itu ada dewanya sendiri, bumi itu ada dewanya sendiri, ya nanti lah apa awan atau langit atau petir itu ada dewanya sendiri. Jadi setiap elemen di alam itu digambarkan sebagai dewa-dewa. Itulah akhirnya menimbulkan ajaran apa kayak paganisme gitu. Dewa-dewa itu nanti bisa jadi manusia gitu. Itu yang dari Helenisme. Itu yang sudah ribuan tahun berjalan begitu. Diteruskan oleh Kristen. Kalau Islam, Tuhannya seperti apa? Gak ada yang bisa menyamai dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sesuatu yang bisa kita bayangkan, udah pasti bukan Allah. Udah gitu aja. Kalau di Islam gampang. Iya. Iya. Nah, terus waktu Sadat gimana? Apa nggak mikir gitu nanti apa terancam atau dipersekusi atau diusir atau dibuang itu? Kalau ke situ sih enggak. Ya? Waktu itu jalan aja karena kan saya private sih waktu itu, nggak terlalu banyak ini. Cuman lebih ke fokus ke diri sendiri. Saya lebih ke mulai rajin baca, belajar sholat, kayak gitu. Jadi itu. Jadi puasa kemarin juga ikut full puasa. Gimana rasanya puasa? Wah, luar biasa ya gitu ya. Taat sekali kok. Oh ya? Puasa, taraweh, nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Tapi nggak full kan? Full. Gimana full? Perempuan nggak bisa full? Full kok, nggak haid. Saya nggak main soalnya. Oh gitu? Iya. Berarti full? Full. Masya Allah. Sekarang Mbak Citra pernah ingat gak? Pernah baca nggak di Bible Yesus puasa? Pernah. Waktu Kristen jadi majelis puasa juga? Waktu deket-deketnya pasca puasa. Full 1 bulan? Puasa daging aja sih. Oh, puasa cuma daging aja? Iya, puasa Susu daging. minum? Minum tetap gitu. Pizza masih makan lah ya? Cuma nggak pakai daging gitu. Puasa daging 30 hari itu. Ingat nggak Mbak, dulu waktu baca Bible, Yesus doanya gimana? Waktu ada teman Getsemani? Waktu itu kalau nggak salah gini ya, kalau boleh biarkan ancaman lalu daripada aku gitu. Iya, tapi itu dia berdoa itu, terus kemudian disebutkan apa? Dia maju sedikit dan bersujud. Iya, bersujud. Dulu waktu majelis sujud nggak doanya? Enggak. Kenapa? Duduk santai gini kan. Duduk santai. Duduk dengar pulang lupa gitu kan. Pernah baca nggak Yesus di Bible makan babi, Mbak Citra? Makan babi enggak. Kalau ikan sama roti ya. Ya, pakai madu ya. Nggak tahu kali itu. 5 roti 2 ikan itu pernah dengar. Enggak, waktu Yesus diceritakan setelah bangkit kan dia makan ikan ada pakai madu. Oh iya. Ya. Terus waktu di Bible juga kan diceritakan ketika Yesus mati katanya, ya entah siapa yang mati itu ya. Itu di kafani gitu kan. Di gereja kalau ada yang meninggal di kafani apa masuk peti? Enggak, pakai jas, masuk peti, pakai sepatu gitu. Kok nggak di kafani kayak Yesus ya? Iya, itu saya juga nggak tahu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan mudah kita ngamatin. Sekarang umat beragama apa yang mati di kafani, yang puasa, yang sunat, yang doanya sujud, yang nggak makan babi? Ini umat beragama apa? Kalau baca Bible gitu. Iya. Apakah Kristen? Enggak. Bukan. Malah Islam. Islam yang melaksanakan. Berarti kan kita yang ngikutin Yesus di sini. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah orang Kristen ngikutin Paulus atau dalam tanda kutip gereja atau ngikutin Yesus gitu.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah membawa ajaran kekristenan. Yang bawa ajaran Kristen adalah Paulus dan gereja. Kalau secara pertumbuhan spiritual sih kok, kalau di yang saya rasakan selama ini di GKPB itu ya sangat minim sekali. Bahkan saya cenderung kasihan lah sama terutama ibu saya, karena ibu saya masih ada ya. Kalau dari spiritualnya kurang banget. Jadi di sana lebih mengutamakan organisasinya. Oke. Tunggu sebentar, di gerejanya Mbak Citra dulu kalau kebaktian gimana sih? Kebaktian puji-pujian kan? Puji-pujian. Ada apa, tepuk tangan? Tidak. Oh. Pakai kidung jemaat. Oh gitu. Berarti mirip-mirip kayak GKI, Katolik gitu ya? Iya, kayak gitu. Bukan karismatik ya? Bukan. Gitu. Terus pembahasan mungkin berapa ayat, tapi pendetanya bahasnya hampir 2 jam gitu. Nanti anak-anak kita juga nggak paham kan. Bahkan ada yang ngantuk gitu kan. Oh, berarti sering tidur gitu. Sering gitu. Ngaku, baru ngaku, Pak. Kayak napi kadang ibadah tidur. Kalau kita muslim kan baca, kalau Al-Quran kan baca bukunya ya. Kalau di gereja sekarang malah kebanyakan bawa HP. Bacanya di HP. Di HP. Jadi nggak tahu yang dibaca tuh apakah Alkitab atau Instagram. yang dibuka IG atau Bible nggak tahu. Ya itu. Ada seperti itu. Jadi benar-benar nggak dapat kayak kekusukannya untuk ibadah itu, ini ibadah ataukah cuma denger kayak ceramah atau apa itu sangat nggak dapat gitu. Ketika Mbak Citra bersahadat yang dirasain apa Mbak Citra? Waktu itu ngerasa tuh kayak gini, apa? Saya ini sudah bener nih nyembah yang Allah yang Tuhan yang bener nih gitu. Jadi kayak ngerasa nggak ada ganjelan lagi. Dan ketika saya sholat apa itu, saya memang benar-benar ngerasa saya itu menyembah Tuhan. Bener-bener saya merasakan bahwa saya ini makhluk yang memerlukan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang bergantung sama Tuhan. Gitu. Itu memang benar-benar saya rasakan. Berarti ketika Mbak Citra bersahadat, pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu itu udah hilang sendirinya. Udah, ya. Muncul sih, tapi saya udah dapet jawabannya sedikit demi sedikit. Sekarang ternyata gini gitu. Malah kalau sekarang saya lihat tuh saya kasihan, malah aduh kasihan ya nanti gimana mereka tuh kalau salah terus gitu. Malah saya seperti itu kok. Dan juga gini, saya kan melihatnya gini, banyak juga yang mualaf karena faktor pernikahan. Tapi after dia mualaf dia nggak sungguh-sungguh. Nah itu kan kasihan juga sih. Itu padahal sebenarnya di sini nih udah jalan yang bener nih gitu. Kita ini udah kalau di muslim kita ke mualaf kan kita lahir baru ya seperti bayi ya. Betul. Nah waktu itu juga sempat jadi pertanyaan saya gini, kalau seandainya dulu saya tarik dia ke Kristen, ada jaminan nggak dia dosanya nol lagi? Kalau nggak kan gua yang salah. Gimana dosanya gede banget ya? Waduh. Kan kalau di Kristen kan gini, pokoknya yang jaminannya kan pokoknya kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan salib untuk menebus dosa, ya udah selamat, jaminannya surga. Surga, ya. Kristen. Pokoknya orang Kristen itu pasti masuk surga, gitu. Pokoknya kira-kira kamu nanya kalau Hitler kira-kira masuk surga? Kenapa? Hitler. Yang bunuh 6 juta orang Yahudi itu. Itu kan percaya juga Yesus Tuhan dan Juru Selamat dia. Iya. Kira-kira masuk surga? Nah itu saya nggak bisa jawab karena saya pertanyaan-pertanyaan itu sering saya lontarkan sih kok. Nah. Cuman jawabannya saya masih belum ketemu. Ya. Sekarang kalau ada dosa waris, ya. Mbak Citra kan udah punya anak. Kalau ada dosa waris seperti ajaran Paulus, itu kalau bayi baru lahir, berarti kan bawa dosa. Udah berdosa. Ketika 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Kira-kira aja. Pakai logika kalau pakai dosa waris pas masuk neraka pasti. Berarti Tuhan tega gitu. Anak baru lahir belum tahu apa udah masuk neraka. Itu yang juga menjadi penting ya buat kita renungkan gitu. Oke, kalau Paulus tapi kalau dia lahirnya dari orang Kristen kan langsung surga kok. Nah, tapi kan bawa dosa waris. Apakah bayi itu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kan belum. Bayi kan belum punya kesadaran bisa membedakan baik dan benar. Belum akil balik maksudnya. Nah itu yang nggak masuk di akal sehat. Kalau setiap orang sudah lahir bawa dosa waris. Saya dulu sempat waktu dulu sempat gini, kasihan tuh orang Islam
Kamu kalau doa sampai, kalau orang Bali tuh kayak jungkling itu apa ya? Nungging. Ya pokoknya kayak jungkir balik. Jungkir balik lah. Berusaha berbuat amal baik sampai kayak gimana tuh nggak akan pernah bisa dia masuk surga. Kata siapa? Iya yang Kristen. Okay. Karena dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi percuma dia beramal ibadah kebaikan. Kalau kita garansi kita dapat surga. Waktu itu saya pertanyaan gini, berarti kita nggak perlu harus susah-susah beramal baik ya? Kayak bilang gitu. Cuman waktu itu jawabannya ya, tapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu berbuat baik, yaitu kasih gitu. Kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ngerampok, kira-kira masuk surga? Udah percaya nih Yesus Tuhan dan Juru Selamat nih, tapi masih ngerampok, masih nyuri gitu misalnya. Kira-kira kalau di Kristen sih mungkin masuk surga, mungkin. Oh iya, kalau mengimani kan dia pasti masuk surga itu. Jadi sebenarnya kan gini, konsep keselamatan mau di Kristen mau di Islam sebenarnya kan tetap kondisional. Artinya ada syaratnya. Ada syaratnya. Iya kan? Iya. Oke, masuk surga kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau masih melakukan dosa, tetap masuk surga nggak? Kan jawabnya juga pasti ragu-ragu kan? Ragu-ragu. Nah, tapi kalau di Islam kan jelas. Masuk surga, nggak masuk surga, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang hanya kita lakukan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita masuk surga. Yang menjalankan perintahnya itu sudah dijamin sama Allah ya, mendapatkan jannah dengan keadaan yang seperti dijanjikan. Tetapi dengan syarat atau kondisi bahwa kita tetap menjalankan perintahnya, melakukan perintahnya, syariatnya gitu. Syariatnya. Sholatnya tetap jalan, zakatnya tetap jalan, puasa tetap jalan, hajinya kalau mampu. Kan berarti sama-sama kondisional berarti ya. Kalau Kristen tapi kan kalau yang istilahnya cuman buat promosi aja, udah lo pokoknya dosa lo udah dihapusin gitu. Kita tanya, kita bunuh orang, kita masuk surga. Makanya itu yang membuat kayak haus akan spiritual yang lebih dalam lagi tuh nggak terlalu kalau di sini. Jadi karena sudah ada jaminan masuk surga ya. Jadi yang diikutin adalah keorganisasian gerejanya yang lebih banyak daripada hubungan dengan Tuhannya. Itu sih yang saya rasakan. Betul. Gitu. Betul. Jadi saya bersyukur sekali sih di usia pertengahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih dikasih kesempatan ya. Masih dikasih kesempatan. Menyembah yang benar-benar gitu loh. Yang sebenarnya gitu. Dan saya tuh bersyukur banget. Tapi alhamdulillah ya Mbak Citra ya. Iya. Dalam tanda kutip itu diselamatkan. Bener banget. Dan itu kayak gimana ya, ngerasakan tuh kayak ketenangan sama kebahagiaannya itu nggak bisa diungkapkan. Beda nggak Mbak? Waktu dulu sama di gereja? Beda tuh. Ketika berdoa? Beda banget. Sangat. Dulu waktu berdoa kan akhirnya di belakangnya ada dalam nama Yesus gitu. Iya. Sekarang nggak ada kan? Jadi kalau saya dulu Pak, ketika bersyahadat, kan saya sudah pelajarin dulu kan. Jadi ketika saya bersyahadat, saya lega. Lega bukan main. Iya. Leganya bukan main. Benar. Kenapa leganya? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi, Pak. Iya. Betul nggak Mas Cita? Dan saya waktu itu benar-benar minta ampun, apalagi setelah baca Al-Ikhlas tuh. Nah, saya benar-benar. Kalau sesama mantan kafir pasti paham Pak, saya ngomong gitu, Pak. Karena dulu tuh, ya saya tuh bukannya yang nggak belajar sama sekali, nggak rajin ke gereja. Cuman yang dulu Mbak Citra terima itu kan adalah doktrin gereja, gitu. Bukan di luar doktrin. Kalau saya kan, ketika saya masih Kristen saja, saya sudah mempelajari ulang kitab saya, tapi saya belajar di luar doktrin, Pak. Kalau saya belajar tetap di dalam doktrin, ya saya pelajari nanti bisa jadi pendeta. Tapi kalau kita belajar dari di luar doktrin, misalnya dari sejarah, dari kebanyakan kan sejarah, Pak, yang kita harus pelajari. Kemudian dari berbagai macam teologi. Kita jadi paham, Kristen ini sebenarnya apa sih? Sampai saya harus cari bukti-buktinya. Ketika saya belajar, ada pernyataan seperti ini. Dinyatakan di dalam dokumen ini, entah Bible, entah buku. Saya cari bukunya, Pak.
Jadi saya cari buku Bible sebanyak ini bukan berarti harus saya baca semua, enggak. Tapi saya tahu ada bukti apa di dalam Bible versi-versi yang ini. Iya. Untuk referensinya itu ya. Referensinya. Paling tua itu berapa, Bu? Nih, Pak. Ini yang benar-benar fisik yang aslinya masih tua yang ini. Mohon maaf, Pak. Lihat kertasnya. Ini cetakan 1916. 1916. Kakek kita aja mungkin belum lahir. Ini yang ini Lukas. Masih pakai nama siapa ini? Wasiat yang baru. Masih pakai Salmasi dulu terjemahinnya. Bahasanya ya, bahasa Indonesia masih begini nih. Kalau dibaca. Orang zaman sekarang baca itu pasti agak-agak aneh karena itu apa ya? Rijaannya. Bahasa Melayu zaman dulu. Rijaannya. Kepadanya. Padanja. Itu Injil. Nggak tahu aku bacanya apa. Injil Kudus. Injil. Ini masih ada kata-kata Assalamualaikum nih, Pak. Ada. Oh ya. Masih ada. Nih. Megangnya aja tadi nih. Masih ada kata ini nih, lihat nih, apa? Masjid. Masjid. Apa nih? Oh iya ini ada. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya Dan seraya katanya Assalamualaikum. Malaikatnya yang berkata Assalamualaikum ya. Berarti malaikatnya muslim kan? Ya. Ya, ini dulu penerjemahannya masih apa namanya ya? Mengikuti istilah-istilah orang Islam. Nih, ada lagi nih. Ada kata apa tuh, Pak? Apabila kamu berkata insya Allah. Iya, insya Allah. Ada insya Allah ternyata. Nah ini apa? Iya aku. Ini kata insya Allah nih. Insya Allah. Insya Allah. Iya insya Allah. Pernah dengar pendeta yang ngomong gini nggak, Mbak Citra? Agama kita bukan agama insya Allah gitu. Pendeta Gilbert. Tuh tahu Gilbert. Saya dulu waktu remaja tuh ngefans sama pendeta itu. Oh, ngefans. Jadi setiap dia khotbah di TV saya nonton. Gitu. Ternyata di Bible-nya dia ada kata insya Allah. Ternyata ada ya, insya Allah ya. Kan gimana ya, kurang elok lah ya. Iya. Berarti kan dia nggak tahu Bible-nya sendiri gitu loh. Iya. Ada kata Assalamualaikum, masjid, bahkan ada yang masih memuat kata Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu maksudnya bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram, yang dimaksud Ka'bah itu adalah bait suci yang di Yerusalem. Tapi masih menggunakan kata Ka'bah. Ini ada kata insya Allah. Assalamualaikum. Masih ada yang menggunakan kata Maryam. Ya, ini Isa Al-Masih. Bahkan ada yang menuliskan malaikat Jibril. Masih ada. Sebenarnya ya, boleh dikatakan kalau antara Yahudi, Kristen, dan Islam boleh dikatakan dekat. Dekat secara tradisi. Tapi secara konsep ketuhanan jauh. Beda, kalau ya? Kristen, Yahudi dengan Islam itu sama, Mbak Citra, sama. Tapi Kristennya ini yang beda sendiri, jauh. Karena kalau orang Yahudi bilang, Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketika di Kristen, orang Yahudi bilang, orang Kristen itu Avodah Zarah gitu. Apa tuh Avodah Zarah? Penyembah berhala, penyembah asing. Karena apa? Karena menyembah manusia gitu. Mbak Nabi ya. Jadi kalau Yahudi dan Islam punya konsep Tuhan itu tidak jadi manusia, tidak bisa jadi manusia. Tapi karena Kristen menuhankan atau menganggap Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi, itu yang disebut sebagai penyembah asing gitu. Walaupun Kristen menyembah yang disebut Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub,
Tetapi selain menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub juga menyembah Yesus. Walaupun dikatakan itu satu Tuhan, tetapi sebenarnya beda konsep petuhanan. Iya, sebenarnya gitu. Bingung kok itu. Yang di pengakuan iman Rasul kan gitu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti kan itu bukan satu. Dua dong, dua sosok. Orang Kristen menafsirkan duduk di sebelah kanan itu artinya Yesus menerima segala kuasa. Tetapi kalau dengan akal apa ya? Dengan nalar di dalam gambaran kita duduk di sebelah kanan, berarti kan ada dua. Ada dua sosok gitu. Mau biar bagaimanapun disebut satu, nggak akan masuk karena kita. Iya. Gitu. Sebenarnya itu kan pertanyaan-pertanyaan dari saya sekolah minggu itu dari kecil. Itu pertanyaan anak kecil yang nggak bisa dijawab. Harusnya kan sampai anak kecil pun jawabannya bisa. Pendeta itu biasanya hanya jawaban secara teologi. Kiasan katanya maknanya itu kiasan. Jadi tidak menggunakan logika. Hanya menggunakan teologi. Oh, itu artinya begini-begini. Artinya Yesus menerima kuasa. Tapi bukan dua Tuhan, tetap satu Tuhan. Gitu. Nanti kalau ditanya yang duduk sebelah kiri siapa, nggak tahu juga. Sampai saya bikin gini, kenapa kok nggak dirubah kata-katanya naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Nah itu kan berarti udah pasti satu, udah fix satu itu. Jadi kita, walaupun kita anak SD nggak akan tanya-tanya lagi. Tapi kalau ini duduk di sebelah kanan, ada lagi yang berdiri, gitu? Ada lagi yang berdiri. Oh, ada yang berdiri. Ada yang berdiri, ada yang di pangku. Oh, ada lagi. Nah, itu adalah apa ya? Hanya kalimat-kalimat teologis lah. Teologi. Nah, kalau dipikirkan gimana ya? Tuhan di pangku. Pernah baca nggak Mas Cita? Yesus di pangkuan Allah Bapa. Di pangkuan Allah Bapa. Nah, Yohanes 3:16 kan apa? Enggak tahu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa namun kekal. Sebab bukan di sini. Apa ya? Sebentar. Ada yang di pangkuan kok. Bukan di sini, bukan di sini. Siapa pernah baca kok. Oh, Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Pangkuan. Ya, mau disebut ini kiasan ya boleh-boleh saja. Tapi ada yang di pangkuan, ada yang di sebelah kanan, ada yang berdiri gitu. Itu sebenarnya kan membingungkan sih sebenarnya. Mungkin banyak yang seperti saya bertanya-tanya, cuman akhirnya udahlah gitu. Seperti nggak bahasa-bahasa seperti itu itu yang saya bilang tadi, meneruskan daripada agama-agama misteri, dewa-dewa gitu kan. Iya. Kan di situ banyak bahasa-bahasa kiasan ya. Dewa itu pernah jadi anak kecil, nanti udah besar, dia disebut setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Yesus juga begitu, Tuhan yang pernah lahir, pernah jadi kecil, pernah jadi manusia kecil, pernah dewasa. Gitu. Konsepnya mirip, cuman detailnya aja yang beda. Contoh misalnya, di Matius, ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus yang telah mati bangkit dari kubur. Ingat nggak? Iya, pernah dengar. Pernah? Itu kalau bangkit dari kubur namanya apa, Pak? Apa ya bangkit dari kubur? Zombie kali. Dari kubur. Loh, ya apakah cerita itu bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kalau kita kan ada hadis ya, Pak ya? Iya. Ada hadis Sahih, ada hadis Hasan, ada hadis Dhaif, ada hadis Maudhu gitu kan. Semakin terpercaya dan tersambung kepada Rasulullah, kita bisa mengklaim bahwa itu hadis Sahih. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, siapa yang cerita nggak percaya, walaupun ada yang tahu siapa yang cerita tapi dia pernah bohong atau bukan orang alim, langsung ditolak menjadi hadis Sahih. Nah,
Di Islam kan ketat sekali Bu yang begitu Tuhan. Nah kalau ini kan enggak. Ada mayat orang-orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota, menampakkan diri kepada banyak orang. Yang cerita cuma Matius. Markus nggak cerita, Yohanes nggak cerita, Lukas nggak cerita, Paulus pun nggak pernah cerita. Nah, satu aja nih. Gimana ceritanya? Mayat orang bangkit dari kubur masuk dalam kota. Itu tulang doang atau masih pakai baju atau? Ternyata cerita dari budaya pagan di Yunani kuno, Bu. Memperingati namanya festival Antesteria, memperingati orang-orang sudah mati bangkit dari kubur masuk dalam kota. Peringatannya itu. Budaya berarti itu ya. Ada pengaruh paganisme. Yang tadi Helenisme. Ini kayak gini nih misalnya nih. Mungkin Mbak Citra juga nggak pernah baca kali ini. 14, 12. 12 nih Mbak. 12. Mereka sebut Zeus dan Paulus, mereka sebut Hermes karena ia yang Barnabas disebut Zeus. Paulus disebut Hermes. Nah, kan Hermes Zeus kan nama dewa-dewa. Orang-orang sana zaman dulu kan. Orang-orang melihat Paulus dan Barnabas melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Keduanya disebut Zeus dan Hermes. Berarti orang-orang situ kan masih kental dengan kepercayaan yang menyembah dewa-dewa. Nah, bagaimana ceritanya tuh saat Yesus menjadi Tuhan. Itu konsilinya panjang tuh. Sampai menjadi Tuhan butuh ratusan tahun. Dari Yesus nggak ada, anggaplah di tahun 30 Masehi, diangkat secara aklamasi bahwa Yesus itu satu hakikat sama Bapa baru di tahun 325. Oh, itu ada prosesnya. Hampir 300 tahun. 300 tahun. Baru ada konsili di Nicea tahun 325 Masehi yang menyatakan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Butuh 300 tahun. Roh Kudusnya tambah lagi. Dari 381 ke 325 berapa tuh? Sekitar 60 tahun. Baru Roh Kudus juga dianggap sama dengan Bapa. Baru di 381 itu Trinitasnya baru fix. Gitu. Berarti hampir 400 tahun baru ada gereja membawa yang namanya konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu. Oh gitu sih. Konsili 325 di Nicea itu sama dengan Bapa. Konsili Konstantinopel tahun 381 Roh Kudus sama dengan Bapa. Konsili Efesus 431 Masehi, Maria itu diangkat sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Konsili Kalsedon 451 Masehi, Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II 583 Masehi. Paulus itu pertama kali ditulis itu udah sekian tahun. Gospel itu 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Dan itu ditulis berdasarkan cerita-cerita yang didengar dari orang-orang di masyarakat situ. Sedangkan Paulus sendiri dia tidak pengikut Yesus ya. Nah, nggak pernah ketemu. Berarti cerita dari orang-orang banyak ya berarti Iya. ya. Jadi itu berasal dari kata Q, huruf Q, sebutan Q itu sumber cerita itu singkatan dari kata quell. Quell itu dari bahasa Jerman. Artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau kabar berita beredar di masyarakat itu namanya apa? Gosip ya. Gosip. Nah, jadi gitu. Setelah Markus menulis, 10 tahun kemudian dicontek sama Matius dan Lukas. Ini mencontek Markus. Jadi 80% yang ada di Matius itu isinya dari Markus. 60% yang ada di Lukas itu isi juga dari Markus. Matius dan Lukas menambahkan lagi sumber-sumber yang lain, silsilah Yesus. Kalau di Markus kan nggak ada silsilah. Ada di Matius dan Lukas. Yohanes baru ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Dan keempat penulis gospel ini, Mbak Citra, menurut orang-orang yang menjadi ahli perjanjian baru,
Ini bukan orang-orang yang pernah ketemu Yesus gitu. Bukan murid Yesus? Bukan murid Yesus juga. Bukan orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus lah. Ibaratnya bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Iya. Karena bukan saksi mata langsung gitu. Nah, itu nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari mana? Dari bapak-bapak gereja yang mengatributkan nama-nama itu kepada gospel. Yang pertama, Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu dia yang mengatributkan nama Matius, Markus. Gitu. Nanti ada lagi Santo Irenaeus 185 Masehi. Dia yang mengatribusikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi bukan ada ayat di Matius, saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Gitu. Saya bernama Markus gitu, nggak ada juga. Mereka menulis dalam bahasanya, bukan bahasa Yesus. Gitu. Yesus kan ngomongnya bahasa Ibrani dan Aramaik. Gimana ceritanya tentu bahasa Yunani. Gitu. Itu ditulis di luar tempat Yesus berada. Oh, kalau di Al-Quran kan itu ada tulisannya kami. Kami itu berarti siapa tuh? Kami itu adalah kata ganti untuk jamak agung. Jamak agung itu maksudnya plural majestic. Contoh misalnya Ratu Inggris kalau pidato depan orang Inggris, kami akan melakukan perbaikan dalam pemerintahan kami. Gitu. Ratu ini satu atau banyak? Satu. Tapi kenapa dia bilang kami? Berarti kan dia juga punya jajaran di belakang dia. Gitu kan? Presiden Indonesia kalau bilang kami akan membuat program kerja misalnya begini. Presiden bilang kami, apakah presidennya banyak? Presidennya satu, tapi dia punya jajaran menteri kan? Makanya dia mengatakan kami. Kami itu artinya kata plural majestic. Plural majestic. Jamak tapi agung, pengagungan gitu. Satu, tapi itu adalah untuk gambaran sebagai satu satu keagungan lah gitu. Di Bible juga ada Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Tuhan Yang Maha Esa atau Elohim beserta jajaran malaikatnya. Gitu. Itu adalah disebut sidang ilahi. Itu nanti ada di Mazmur. Berarti kalau kita dan kami ini kan sebenarnya sama. Ya. Kalau kata kami di dalam Quran itu sering digambarkannya begini. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala berkarya dengan jajarannya dibantu oleh malaikatnya. Misalnya kami menurunkan Quran. Apakah Quran dalam bentuk buku dijatuhin dari langit? Enggak. Wahyunya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada lagi menggunakan kata dia. Di Quran juga ada kata dia. Ya. Di Bible juga ada kata dia. Jadi itu hanya menggunakan gaya bahasa kata ganti orang ketiga. Tapi yang dimaksud ya Allah SWT juga gitu. Pernah nggak dengar bahasa model gitu? Sebenarnya kita lagi ngomong sama orang nih. Kita lagi ngomongin diri sendiri, tapi kita lagi menggunakan kata ganti orang ketiga supaya menggambarkan orang itu adalah kita gitu. Contoh tadi waktu Yesus mengatakan seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu kan Yesus menggunakan kata ganti orang lain, orang ketiga, tapi sebenarnya untuk menunjuk diri sendiri. Nah, contoh seperti itu. Ya. Itu hanya gaya bahasa. Bukan berarti kami itu Allahnya banyak, bukan. Kami itu yang ngomong sama jajaran-jajarannya gitu. Ya. Di Bible juga ada. Iya. Makanya saya pernah lihat di YouTube itu kalau Nasrani waktu di mana di Yahudi atau di Israel itu ya. Kalau yang bawa salib atau apa itu kadang orang Yahudi diludahin ya. Iya. Pernah lihat begitu ya? Iya. Karena orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah penyembah berhala gitu. Berhala itu ya. Iya. Saya pikir kenapa? Karena musuhan atau apa? Ya, gitu. Ya, mereka gini, orang Yahudi kan komunitasnya kecil lah ya dibandingkan orang Kristen seluruh dunia lah. Orang Yahudi ini juga dulunya kan memang juga banyak kan perdiaspora. Mencari mana-mana gitu. Ketika mereka hidup di bawah bangsa Kristen, itu mereka banyak mengalami persekusi. Tetapi ketika mereka hidup di bawah bangsa Muslim atau Islam, mereka nyaman gitu. Nah, makanya ketika mereka di Israel, ada orang Kristen yang begitu ya, tahu sendirilah, itu udah ada sentimen negatif lah. Satu, karena memang mereka sering dipersekusi sama Kristen. Kedua, ya karena mereka menganggap ajaran Kristen adalah ajaran di luar agama samawi gitulah.
kita tahu lah gimana sih Inkuisisi Spanyol, tahu kan? Iya. Bagaimana Yahudi, aduh. Terus kemudian Holocaust, Hitler 6 juta Yahudi. Nah gitu. Jadi banyak tempat mereka hidup di bawah bangsa Kristen tapi dipersekusi. Kalau Yahudi yang tinggal di Yaman seneng. Orang Islam tidak seperti Kristen yang mempersekusi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya orang Yahudi kalau ditanya, kamu lebih senang hidup di bawah pemerintahan Islam atau Kristen? Mereka pasti akan bilang Islam. Karena di dalam Islam ada perintah, jangan memerangi orang yang tidak memerangi kamu. Kita Islam harus berbuat adil. Kalau misalnya kita dizolimi, kita boleh membalas, tetapi harus yang setimpal, tidak boleh berlebihan, tapi memaafkan lebih baik. Di Islam begitu. Kalau di Kristen apa? Kasihilah musuhmu kan, tapi mempersekusi. Gitu. Gimana dong? Itu apa ya? Mempersekusi itu berarti menyingkirkan ya kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan menyingkirkan, mempersekusi itu artinya apa ya? Bukan memberikan tindakan yang tidak menguntungkan, memperlakukan dengan tidak baik. Waktu Inkuisisi Spanyol gimana? Kalau nggak mau masuk Kristen, bunuh, disiksa, masukin dalam patung sapi, dibawa dibakar. Wah, semacam-macam sisanya. Termasuk orang Islam juga kena, Pak, di Inkuisisi Spanyol itu. Waktu perang salib gimana coba? Iya. Ketika orang Islam yang masuk menang bisa merebut Yerusalem, nggak ada yang namanya pembantaian, nggak ada. Silahkan mau beribadah, mau yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam. Tidak ada paksaan. Tapi ketika Kristen masuk ke Yerusalem, menang, semua dibantai, darah tuh sampai semata kaki. Itu sejarah itu. Nah, yang memulai perang dunia 1 kedua siapa, Pak? Iya. Yang ngebom Nagasaki sama Hiroshima tuh siapa? Mungkin mereka nggak mengaku agama Kristen, tapi pelaku-pelakunya tuh beragama apa? Ada lagi yang begini. Pasti pernah dengar dong Yesus disebut sebagai apa? Akulah jalan. Jalan, kebenaran dan hidup. Nah, ya, Yohanes 14:6 ya. Nanti ada lagi Yesus disebut sebagai terang dunia. Terus kemudian gembala yang baik. Iya, gembala. Betul. Nah, ini ada sebuah buku, The Greatest Deception, Celestial Deception, yang nulis Sam Oputa. Ini bukan orang Islam nih. Mitra ini maksudnya Dewa Mitra. Like Jesus, seperti Yesus, was venerated as, dihormati sebagai apa? The way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the Good Shepherd. Dewa Mitra. Dewa Mitra dari mana? Dari Persia. Dewa Mitra ini yang disembah oleh Romawi selama 400 tahun sebelum diganti dengan Yesus. Jadi yang disebut dengan gembala yang baik, terang dunia, firman, terus kemudian apa tadi? Jalan dan kebenaran dan hidup, bukan cuma Yesus. Dewa Mitra sudah pernah disebut sebagai itu juga ya. Untung udah mualaf, Pak. Iya. Alhamdulillah. Saya tuh ngerasa kayak dapat hadiah gitu. Nah itu penghargaan paling tinggi itu dari Allah. Karena kan nggak mudah kok. Pasti. Ya kayak itu aja, saya belajarin Hindu. Keluarga saya juga masih banyak yang Hindu dari ibu. Dari Hindu nggak bisa nolak masih. Ke Konghucu nggak bisa juga. Tapi kalau setelah saya pelajarin Muslim, wah nggak bisa balik lagi kayaknya. Ya, karena dari itu semua yang paling logis cuma Islam. Iya. Dan udah bener ini gitu loh. Yang paling logis. Saya belum kasih lihat ini ya. Ini buat penguatan. Siapa tahu nanti punya teman atau saudara ya. Mbak Citra mau foto juga boleh nih. Julius lagi. Kasih ke Julius. Ini ya, kitab suci apa tadi yang Katolik kan? Ini apa? Tidak untuk tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada
Umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Resmi dong. Resmi. Mbak Citra pasti sering mendengar ayat ini. Sorry Pak. Ayat 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, ya kan? Ini yang disebut sebagai bukti bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Betul kan? Ada 3 pribadi, terus disebut ketiganya adalah satu. Nah itu kan ajaran Trinitas begitu. Iya. Ada catatan begini nih, baca yang baca nih. Dari sini ayat 7 sampai 8 nih. Kata di dalam surga sampai di bumi apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible berbahasa Latin. Oh, bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Loh, kok bisa ada catatan gitu ya? Kok pasti tidak asli? Kalau tidak asli itu apa Mbak? Ya palsu dong. Nah, Mbak Citra yang ngomong bukan saya. Udah gitu kan pakai pasti. Pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Berarti apa? Palsu. Nah, dibilang apa? Kiranya ayat ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan, bukan ayat. Bukan, gitu. Iya. Tadinya cuma catatan. Catatan ini bisa berupa apa? Bisa berupa tafsiran, bisa berupa apa? Pemikiran. Ya kan? Pemikiran atau catatan itu disisipkan menjadi ayat gitu loh Mbak. Nah, jadi kalau sebuah kitab yang disebut kitab suci, kalau sudah ada ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Itu aja. Iya ya. Silakan Pak, kamu foto Pak, nanti kirim saudaranya Mbak Citra. Cuman ini gimana nih ya 1 Yohanes? Tapi beda ya kitab ini sama. Sama, ini yang Protestan nih. Protestan sama ya? Ini punya Katolik kan? 1 Yohanes 4. Enggak, ini 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ya? 5-nya tuh di ini nih. Ini mulai dari 1 nih. Nah, ini 5 nih. 5 ayat 7 sampai 8. Iya, 1 Yohanes nih. Nih, sama isinya, Mbak. Ini yang Protestan punya nih. Sama isinya. Sama ya? Mbak ya? Sama kan? Sama. Nah, di beberapa Bible yang bahasa Inggris, ayat itu sudah dikeluarin. Sudah dihilangin. Dihilangin karena memang mereka menerjemahkannya dari sumber-sumber dokumen yang paling tua. Tapi yang lebih detail menjelaskan tuh yang dia Katolik. Iya. Kalau ini nggak dikasih catatannya itu. Nggak ada, di sini nggak ada catatannya. Nggak ada, yang itu yang ada catatannya. Yang Katolik punya itu menerjemahkan dari sini, Mbak. Pasti tidak asli itu. Yang ini diterjemahkan dari sini. Ini bahasa Inggris. Ini tahun 60 atau 66 gitu. enam. Kalau ini 2009 tadi. Banyak yang dirubah-rubah ya berarti ya. Oh, dari sama debat-debat kayak gini nggak pernah ada intimidasi atau apa gitu? Ada. Ada ya, tetap ya ada ya. Tapi saya nggak tanggepin lah, bodo amat. Saya
lucu kadang-kadang lihat waktu ada debat itu dengan pendeta, karena saking nggak gini jadi emosinya yang sama nada intonasinya jadi. Pendeta saya tunjukin Bible versi lain selain punya dia Pak, dia bilang apa? Buang kata gitu. Buang. Gimana? Pendeta loh. Pendeta saya ditanya sama kita, nih kita Bapak bukan gitu. Apa itu saya nggak tahu katanya gitu. Saya nggak tahu siapa kita. Pendeta nggak tahu ini lah bagaimana umatnya. Maksud saya gitu loh. Bagaimana jemaatnya kalau pendetanya aja nggak tahu gitu. Dan itu udah istilahnya udah pengetahuan umum. Iya. Masa pengetahuan umum pendeta nggak tahu gimana? Entah ya, dia nggak tahu pura-pura nggak tahu atau bener-bener nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, kalau pendetanya aja nggak tahu lah bagaimana umatnya. Iya. Kok Doni kalau mau sholat dulu kok. Saya tadi udah tak jamak sih. Oh gitu ya, saya asar dulu ya. Iya. Saya tadi tak jamak, musafir kok. Bapak lagi safar ya. Banyak referensinya Kok Doni. Bukunya aja banyak gitu. Iya. Makanya itu. Tahu. Ya alhamdulillah aja Pak, semenjak jadi muslim. Iya. Saya malah nggak pernah nyari proyek. Proyek datang sendiri. Saya nggak nyari. Kalau dulu Mbak Citra, saya lagi ngerjain di sini, udah mikirin habis ini proyek apa gitu ya. Ntar ngerjain lagi, udah mikirin ntar habis ini proyek apa gitu. Sekarang mah nggak begitu. Nggak begitu maksudnya. Mau ada proyek nggak ada proyek udah ada yang ngatur gitu lah, saya pikir gitu aja. Kayaknya sama, Mami kan juga gitu. Lebih nyantai. Lebih nyantai juga ya. Nggak kemerungsung gitu. Betul. Dulu saya waktu Kristen malah kemerungsung. Gitu, iya. Malah kejar malah bukannya dapet, malah ya yang side effect-nya malah nggak bagus. Betul. Gitu. Ketika muslim malah kita tahu artinya berserah diri, ya sudah kita hanya berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangan, insya Allah rezeki datang sendiri. Betul. Bener. Nah kalau Mbak Citra sekarang usahanya jadi apa? Yang utamanya? Saya properti. Ya. Jual beli gunung gitu? Enggak. Jual beli rumah gitu ya? Oh bukan jual beli pulau gitu ya? Bukan, belum. Insya Allah ya. Siapa tahu ya Pak? Iya bener. Dikasih pulau jual beli. Jual beli pulau. Iya, alhamdulillah. Ini developer atau gimana Mbak? Ya seperti itu. Bangun rumah juga? Kalau sekarang sih kebetulan ruko itu. Kompleks ruko ya, ada di Renan itu. Iya. Sebelumnya villa di Canggu. Villa. Ya. Enggak, bukan besar sih, kecil saya. 3.000 meter gitu ya? Enggak, kecil kok. 3.000 kan meter, kecil Mbak. Belum 10.000. Kecil sih. Pada akhirnya kan semua kan dari Allah SWT. Iya. Udah enak lagi, ketemu Kok Dandi. Nah, udah ketemu Kok Dandi, udah seneng. Ada yang mau ditanya lagi silakan. Kalau kita udah kenal kan enak nanti. Kok Dandi mana? Kok Dandi mana ke mana ke Bali kan enak. Mudah-mudahan insya Allah Pak, insya Allah. Apalagi udah kesediaan mau buka wilayah sana, wah saya senang sekali nanti. Insya Allah nanti saya info ke pengurus pusat nanti. Ya.